Pak ya. Bahkan juga mari Bapak dan semua Kasih Pak. luar biasa. Semua karena kasih karunia Tuhan. Ya, boleh dinikmati suasana sukacita saat ini, dinikmati damai sejahtera yang begitu luar biasa. Semua karena kasih karunia Tuhan. Baik, kita saat ini masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita baca surat Paulus kepada jemaatnya di Galatia 5 ayat 1. Kita baca dulu ya sampai ke ayat 4 ya. Galatia 5 ayat 1 sampai 4 dan 13. Lembaga Alkitab Indonesia dengan judul Kemerdekaan Kristen. Tapi saat ini saya akan buat nanti judulnya Merdeka secara rohani. Jadi ini nanti yang kita akan belajar merdeka secara rohani. Baik, kita baca. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepadamu, kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Baik, ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini sangat luas sekali, sudah kasih, tapi kita akan lebih fokus kepada bagaimana kita merdeka secara rohani. Ya. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana usaha, bagaimana perjuangan para pejuang-pejuang kita untuk berjuang, untuk melawan, ya, melawan para yang menjajah kita, ya, dengan luar biasa. Tepatnya tanggal 17 bulan 8 tahun 1945 dikatakan dan diumumkan kepada bangsa Indonesia dan bahkan kepada dunia bahwa kita telah merdeka. Luar biasa. Ya. Sekarang sudah kasih. Ya, sekarang kita boleh merenungkan bagaimana, apakah kita sudah mengalami kemerdekaan itu. Nah, tapi sudah kasih, walaupun saya tidak tanyakan, tapi saya sangat yakin pasti ada berbeda-beda. Walaupun tujuan kita sebenarnya bagaimana kita supaya menikmati kemerdekaan itu di dalam setiap hidup kita, sehingga kita saat ini dikatakan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya yang ada di Galatia. Kenapa dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka? Berarti kalau namanya sungguh-sungguh, berarti harus betul-betul fokus. Karena di dalam jemaat itu, di dalam jemaat di Galatia ini maksud saya, setelah melihat bahwa banyak orang-orang yang percaya dan juga yang tidak percaya, ya, Paulus melihat bahwa di sana belum mengalami kemerdekaan itu secara sungguh-sungguh. Kenapa? Karena mereka, ya, jemaat di sana itu
mengalami suatu hal-hal yang sangat melenceng dari hal kemerdekaan itu, yaitu maksudnya secara rohani, di mana mereka telah dipengaruhi oleh agamawi dan juga adat istiadat dan bahkan juga guru-guru palsu. Ini membuat Paulus sangat sedih melihat kondisi daripada jemaat di Galatia itu, sehingga dengan itu Paulus menjelaskan dan menyuratkan dan menulis surat ini kepada jemaat di Galatia ini supaya sungguh-sungguh merdeka. Sungguh-sungguh merdeka ini adalah sangat penting, dan ini juga berkaitan dan bahkan juga kepada kita saat ini. Bagaimana kita supaya kita boleh merdeka secara rohani? Karena saat ini banyak orang yang merasakan dirinya belum merdeka karena masih diikat oleh belenggu-belenggu dan bahkan dikenakan kuk perhambaan, yaitu ada keterikatan dalam hidupnya, yaitu adalah dosa. Inilah yang paling besar yang saat ini sebenarnya yang dilakukan oleh bangsa dan oleh di jemaat Galatia itu, dan bahkan kita pun saat ini. Bagaimana saat ini pengaruh dosa itu dalam setiap hidup manusia, sehingga terus dia terintimidasi, terus dia dirasa takut dalam setiap hidupnya. Karena apa? Karena si iblis itu selalu terus menuduh dan juga menunjukkan yang begitu dosa-dosanya yang sangat-sangat, katakanlah, sangat-sangat sadis. Karena pernah dia lakukan. Jadi karena itu terus dia terfokus sehingga dia rasa ketakutan, dia rasa tidak tenang dalam hidupnya, dia tidak rasa ada damai sejahtera dalam hidupnya. Walaupun begitu banyak orang bersukacita, tetapi kita lihat dia tidak bisa tenang, dia selalu gelisah. Itu tanda-tanda diperhamba oleh kuk itu, diperhamba. Dan kalau kita lihat saudara-saudara kita, kalau ada ciri-ciri demikian, itu penting kita boleh akan senantiasa dekati. Kenapa? Dia bisa selalu tidak tenang. Di saat ada banyak orang bernyanyi, memuji Tuhan, dia kadang-kadang sepi perasaannya. Mungkin dia pikirannya melayang dan lain sebagainya. Itu saja. Bahkan kadang-kadang orang-orang berbicara atau juga di tengah-tengah katakan ibadah atau di luar ibadah, kita lihat tidak tenang dalam hidupnya. Itu saat ini kalau kita lihat kondisi-kondisi yang ada. Kenapa? Saudara kasih. Itu sebabnya karena dia ada selalu tertuduh dan dia tidak tenang dalam hidup. Rasanya rasa takut sekali dalam hidup ini. Walaupun dia dikatakan menjadi seorang Kristen, ini yang sangat kita menjadi pokok masalah dalam setiap hidup. Dan masalah menjadi orang-orang yang penting kita saat ini, kita menjadikan mereka tidak demikian lagi. Makanya kita dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Berarti namanya kalau kita sungguh-sungguh merdeka, kita tidak lagi sebenarnya boleh terikat di dalam hal-hal duniawi. Walaupun kita masih di dunia ini supaya kasih, tetapi supaya kasih kita dikatakan supaya sungguh-sungguh merdeka, kita akan lebih sangat sebenarnya fokus kepada kebenaran itu sendiri, karena sifatnya kita itu adalah kita secara status adalah orang-orang yang sudah merdeka. Orang-orang yang sudah merdeka itu adalah pertama-tama dia telah bebas. Dia telah bebas dari dosa itu. Sepertinya agak sulit kita terima bagaimana bisa bebas kita dari dosa sementara kita masih duniawi, bahkan kita masih kedagingan. Kan itu masalahnya. Sepertinya tidak masuk akal saudara kasih. Tetapi itu yang dikatakan sungguh-sungguh merdeka. Kalau sungguh-sungguh merdeka berarti kita harus bebas dari dosa itu. Itu sebabnya. Tetapi kalau kita namanya sungguh-sungguh merdeka ini,
Kita tidak lagi diperkuk perhambaan, tidak lagi terikat ke duniawi, tidak lagi dikuasai dosa lagi, kita tidak lagi hidup dalam dosa. Itu yang sebenarnya sungguh-sungguh merdeka itu. Menjadi pertanyaan saudara kasih, apakah saya, apakah kita ya yang hadir saat ini saudara kasih, sudahkah kita sungguh-sungguh merdeka? Ini menjadi pertanyaan saudara kasih. Sehingga kalau kita boleh renung sebentar saudara kasih, ya ini dalam kehidupan realita sehari-hari dalam setiap hidup kita. Ya kalau saya tanya, saudara-saudara kita sering-seringlah dulu kita tidak terlalu fokus gitu ya, tapi kita artinya relax, tapi fokus kepada Tuhan. Bagaimana kira-kira Septa umpamanya, apakah bahwa Septa itu menjawab atau mengira atau mengatakan kepada kita saat ini, apakah bahwa masuk surga itu susah atau enggak, susah atau mudah gitu, sulit atau mudah, seperti dalam bahasanya lah, sulit atau mudah. Kira-kira seperti apa kira-kira? Ini kita sering-sering dulu. Masuk surga sulit atau mudah? Sulit kalau kita tidak menjalankan perintah Tuhan. Mudah kalau kita tetap dalam jalan Tuhan. Ya, tapi menurut saya itu gimana? Sulit atau mudah? Mudah, sulit seperti itu aja dulu. Sebagai manusia ya, Iyalah. tidak terlepas dari yang namanya kesalahan. Ya. Tapi selama kita masih mempunyai Tuhan, kita yakin dan percaya, Jadi sulit. kita akan masuk surga. Sulit lagi ya? Belum tahu gitu. Oke. Biar dikasih tahu. Ya. Oke, nggak apa-apa. Bu Nopke gimana? Kita belajar dulu ini sama-sama gini, supaya kita bisa nanti kita bagaimana kita merdeka secara rohani. Ya. Kalau saya tahu nominalnya saya masuk surga. Ya, maksudnya mudah atau sulit? Kalau saya mudah masuk surga karena saya Tuhan Yesus. Mudah ya? Ya. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Jadi Ini lagi. puji Tuhan. Yang sulit adalah menjawab pertanyaan Bapak. Iya. Yang mana nih? Gimana mudah? Ya, mudah sulit itu aja dulu. Mudah, Pak. Oh, puji Tuhan. Kenapa mudah? Kenapa mudah? Karena kita punya hati mau menurut perintah Tuhan. Ya. Perbuatan. Jadi karena berbuat baiklah gitu ya, kira-kira ya? Tidak juga. Tidak. Karena percaya saja. Percaya juga. Terus tidak melakukan hal yang sama. Sulit juga itu. Oke. Bertobat dan Oh, haleluya. Ya, semua kita hargai. Ya, puji Tuhan. Nah, Amin. jadi artinya itulah keadaan saat ini. Yang penting kita boleh belajar dari firman ini supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Amin. Ya. Amin. Kristus telah memerdekakan kita. Kalau namanya Kristus telah memerdekakan kita, berarti secara kebenaran ini mudah sebenarnya. Ya orang kita nggak kerjakan kok. Jadi bangsa kita, para pejuang kita sangat bekerja dengan keras dan luar biasa, ya. Bahkan mati pun mereka siap. Tetapi kita saat ini tidak demikian saudara kasih. Tuhan memberikan dan telah memerdekakan kita. Itulah mudahnya saudara kasih. Makanya supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah. Yang berarti kalau sudah telah, berarti sudah dilakukan ya, sudah kita terima. Kalau kita mau diterima, mau memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Jadi kalau namanya kita orang yang sudah dimerdekakan, kita harus teguh, harus sukacita. Yang harus kita kuat. Kenapa kita kuat? Karena Tuhan sudah memerdekakan kita. Ya inilah artinya bahwa kita itu secara rohani kita di sini ya, kita dikuatkan karena Tuhan sudah memerdekakan kita 100%. Tidak ada kita di sana berjuang. Tidak ada perbuatan baik kita di sana, tidak ada.
tidak ada perjuangan kita, ya. Nah ini luar biasa, ya. Nah tapi dikatakan di sini, ya, karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kup perhambaan. Ini menjadi suatu yang sangat penting kita harus belajar dari sini. Berarti kup perhambaan itu, tadi saya sudah jelaskan, itu kadang dia sangat merasakan dia masih terikat di dalam dosa itu. Kalau dia masih terikat dalam dosa itu, berarti dia tidak dimerdekakan. Di situ dulu, supaya kita hanya ayat 1 ini masuk supaya kita jelas pengertian kita. Tidak dimerdekakan kita di situ. Kenapa? Karena kita masih dibayani oleh dosa-dosa itu dan terintimidasi, sehingga seseorang ini ketika dia masih mengalami daripada kup perhambaan itu, maka dia selalu merasakan tidak tenang hidupnya. Dia gelisah. Kalau kita coba tanya seperti yang saya sampaikan tadi itu, pasti berbeda-beda pendapatnya sudah kasih. Tetapi kita jelas saat ini dikatakan bahwa sesungguhnya kalau kita mau percaya kepada Yesus Kristus dan kita yakin dengan iman bahwa kita sudah dimerdekakan saat ini, secara status kita saat ini sudah dimerdekakan, maka untuk menerima atau masuk surga adalah sangat mudah, bukan sulit sudah kasih. Benar, jadi kita mudah sekali karena kita sudah percaya kepada Kristus. Sehingga katakan kita lihat dulu di Efesus 1 ayat 13 dulu. Ini menjadi suatu dasar kita mengapa bahwa kita sudah dimerdekakan. Oleh karena itu kita lihat di Efesus 1 ayat 13-14 ini, saya selalu terus saya sampaikan ini kepada saudara-saudaraku dan bahkan kepada yang telah boleh bertemu dengan saya harus sampaikan ini bahwa buktinya kita telah dimerdekakan dan mudah untuk masuk surga itu. Ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran bukan kebenaran manusia, ya. Ini kebenaran. Jadi nanti kalau umpamanya saudara-saudaraku ada yang mau bersaksi, ada segala macam, ini boleh-boleh aja dengar, tapi menurut kebenaran ini yang benar, ya. Mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia, di dalam Yesus, kamu juga. Ini ketika kamu percaya, ya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Jadi ketika kita percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus itu. Jadi saya sangat percaya dengan saya aminkan ini. Ketika saya sudah percaya kepada Yesus Kristus, Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati saya, permanen. Tidak lagi dia keluar masuk. Kalau saat ini kita dengar ada sebagian orang masih mengundang Roh Kudus dalam hidupnya, secara alkitabiah tidak seperti itu. Berarti dia masih zaman dulu dia. Ya. Tetapi kalau kita sudah hidup dalam kasih karunia dan kita sudah hidup di dalam kasih Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita dengan anugerahnya, dengan cuma-cuma, ya, dengan telah diberikan kepada kita, maka ketika kita percaya kepada Yesus Kristus dimateraikan. Kalau namanya dimateraikan, tidak ada boleh yang bisa mengganggu atau mencabut materai itu. Roh Kudus telah menjamin kita. Sehingga di ayat 15 dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Kita sudah dijamin. Sudah dijamin kita. Hari ini kekal selama-lamanya. Dijamin. Jaminan bagian kita. Kalau namanya sudah dijamin, bukan seperti saat ini kalau kita beli barang, contoh ya katakan handphone lah, ada garansi tidak? Enggak ada, mungkin dibilang oleh pemilik toko berapa tahun, setahun, itu di situ. Nah kalau memang rusak ya bisa kita kembalikan, kan ada kartunya, jaminannya, itu karena rusak, ya kan? Dan juga barang-barang yang lain. Tetapi kita tidak demikian. Sudah permanen. Bayangkan semua karena kasih karunia Tuhan. Maka saya katakan mudah. Hanya kita percaya, ya.
percaya seperti apa? Nah, ini kan harus kita pahami juga. Bahwa kita telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Ketika kita dengan beriman bahwa segala dosa-dosa kita sudah diampuni Tuhan Yesus Kristus. Sudah diampuni di kayu salib 2000 tahun yang lalu melalui darahnya yang kudus. Dia mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Setelah dia mati dikuburkan dan pada hari ketiga dia bangkit dan dia naik ke surga. Nah, inilah artinya berita sukacita bagi orang-orang Kristen, bagi orang-orang saat ini yang perlu membutuhkan, karena semua manusia pastilah akan juga merindukan bagaimana dia supaya nanti selamat. Walaupun kita berkarya di dunia ini, tetapi kalau belum ada jaminan kepastian dalam hidup kita, kita masih ragu, masih ragu. Ini Tuhan tidak senang dengan keraguan-raguan. Apakah kau pasti selamat? Ya, aduh, tahu bagaimana ya? Ya, begini. Tidak demikian. Tapi kalau namanya firman Tuhan mengatakan, apakah pasti selamat? Pasti. Kenapa kau pasti? Karena Tuhan sudah menebus dosa saya. Dan Tuhan sudah menguruskan saya satu kali untuk selamanya melalui persembahan tubuh Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Sehingga dengan kasih karunia Tuhan itu, saya menjadi milik Tuhan untuk selama-lamanya. Dan saya telah ditebus dengan harga dan lunas dibayar. 1 Korintus 6 ayat 20. Inilah yang kita pahami, yang kita renungkan dalam setiap hidup kita, yang kita orang percaya saat ini sudah kasih. Betul-betul kita harus merdeka, sungguh-sungguh merdeka, mengalami suatu karya Tuhan di dalam setiap hidup kita. Kalau namanya kita secara lahiriah, banyak berkat-berkat yang kita terima, banyak juga sebentar kita dapat duit dan lain sebagainya. Itu adalah tambahan-tambahan sebagai kasih. Orang-orang sana pun sebenarnya jujur saja, kalau saya terus renung-renungkan kebenaran ini, yang tidak punya agama pun juga banyak juga diberkati. Banyak yang kaya-kaya kok. Memberi, lebih sangat memberi. Diberikan apa mau, kalau mau pas lihatnya diberi, ini rumah, ini mobil, ini dikasih. Kalau saya tidak terlalu heran saya setelah saya memahami kebenaran ini, tidak heran lagi saya, jujur saja. Karena ini sifatnya lahiriah, artinya sementara. Tetapi yang diinginkan Tuhan kepada kita saat ini, bagaimana kita boleh diberkati Tuhan dan kita boleh merasakan kebaikan Tuhan itu, walaupun kita selalu, alangkah engkau baiknya Tuhan Bapa, engkau sungguh baik, engkau sangat baik, engkau amat baik. Baik seperti apa? Kita harus bertanya. Kalau kita masih dikatakan masih orang berdosa, ya tidak mungkinlah kita katakan dia enggak dermawan kok. Orang Tuhan kudus kok. Orang kita sudah diampuni satu kali untuk selama-lamanya. Kan itu. Jadi saya sangat berbahagia saudara kasih. Ini memang sangat jelas dan saya selalu berani mengatakan ini kepada siapa yang saya temui. Saya bersyukur sekali. Kalau saya katakan secara satu, saya saat ini adalah sudah orang kudusnya Tuhan. Kenapa saya bisa orang kudusnya Tuhan? Kenapa saya dimerdekakan Tuhan? Karena itu adalah suatu pekerjaan Tuhan, pemberian Tuhan seutuhnya kepada saya. Ketika saya respon itu firman Tuhan. Jangan seperti orang-orang Israel. Kalau kita orang-orang Israel selalu mengandalkan dia percaya, tetapi dia melakukan hukum Taurat atau juga perbuatan baik. Coba kita lihat dulu di Roma kita coba lihat dulu saat ini bagaimana sebenarnya orang Israel ini, kenapa dia gagal menerima keselamatan itu saat ini. Kita lihat dulu di Roma Di Roma 9.
Roma 9. Ya. Roma 9 ayat 30. Di sana dikatakan keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Nah, ini bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran, ya, itu bangsa-bangsa lain adalah kita sendiri, ya, kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus maksudnya, supaya kita tahu artinya siapa ini bangsa-bangsa lain. Tetap telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Ini kita dibenarkan karena iman. Tidak ada di sana perbuatan baikmu, tidak ada dikatakan. Tetapi ayat 31 dikatakan, tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Nah, kalau kita lihat di sini bangsa Israel katanya bahwa mereka sangat sungguh-sungguh beribadah, ya, sungguh-sungguh mereka selalu memuji Tuhan, sungguh-sungguh mengejar, mentaati hukum Taurat itu, ya. Tetapi apa dikatakan di sana? Tidaklah sampai kepada hukum itu. Tidak sampai mereka. Kenapa? Karena mereka mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kekuatannya. Dia seolah-olah bahwa dia kalau namanya dia sudah mengejar dan dia sudah merasakan sungguh-sungguh di situ, dikiranya bahwa dengan cara itulah maka mereka boleh percaya dan boleh nanti masuk surga. Tetapi dikatakan demikian tidak bisa, tidak boleh sampai, tidak sampai mereka kepada hukum itu. Katakan ayat 30, mengapa? Mengapa tidak? Katanya. Jawabnya, karena Israel mengejarnya. Nah, kan, karena Israel mengejarnya bukan karena iman. Bayangkan, bukan karena iman. Tetapi kenapa? Tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Banyak sekarang orang-orang Kristen yang selalu boleh meniru-niru seperti bangsa Israel. Banyak. Mereka belum yakin dengan percaya bahwa kalau mereka tidak melakukan perbuatan tidak masuk surga. Sehingga timbul pertanyaan dalam hatinya, kalau memang ini tidak disungguh-sungguh dipahami, enak sekali lah. Kalau hanya dengan iman, boleh-boleh saja saya melakukan seenaknya. Bisa jadi seperti itu. Sama dengan seperti jemaat yang ada di Korintus. Dia seperti itu pendapat-pendapatnya. Paulus sudah jelas tahu mengenai pertanyaan-pertanyaan hal ini. Sehingga jelas sudah kasih disampaikan kepada kita saat ini. Kita masuk surga itu bukan karena perbuatan kita. Tidak ada di situ. Tidak ada. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Sehingga kalau kita lihat lagi ini sudah pernah saya sampaikan, ya di ayat di Roma 5 ayat 1, ya Roma 5 ayat 1. Sebab itu, ya, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang telah dibenarkan. Jadi nggak ada yang orang-orang membenarkan saya, hanya Tuhan yang telah membenarkan saya. Inilah secara rohani. Kita harus paham, ya. Kalau mungkin nanti akan lihat secara manusia, mungkin nanti Ibu Nop kayak Bapak Lucy kemarin kan ngomong begini sama saya, gimana itu? Namanya orang kudus katanya, orang dibenarkan, tapi kok masih demikian dia akan itu melihat dari manusianya. Tetapi yang kita lihat di sini adalah kita dalam Tuhan, ini kita dalam Tuhan, supaya kita memang memahami kadang-kadang manusia itu melihat daripada seseorang itu. Jadi bukan dilihat dari sisi rohani, tapi dilihat dari sisi lahiriah. Ini yang kadang tidak bisa bedakan banyak orang supaya kasih, sehingga banyak orang, ini seseorang ini tidak begitu pas apa yang disampaikan itu.
Makanya kalau saya renungkan suri kasih, mengapa saat ini banyak termasuk orang-orang Kristen, orang-orang ya kadang mundur. Kenapa suri kasih? Karena pengajaran-pengajaran, kalau nanti baca di Galatia ini ya, kita lihat bagaimana pengajaran-pengajaran itu yang tadinya orang-orang Galatia suri kasih, yang begitu mereka sungguh-sungguh ya, yang mereka sangat mengerti memahami Injil daripada keselamatan kekal itu. Ya, tetapi suatu saat ada orang-orang guru-guru atau guru-guru palsu, ya. Mereka menjelaskan tidak benar. Kalau namanya hanya kamu dengan beriman saja, ya kamu tidak masuk surga. Jadi bagaimana dong? Harus melakukan perbuatan. Nah seperti itu. Jadi artinya di sini makanya dijelaskan kalau kita pahami, maka dikatakan orang-orang Galilea, orang Galatia ini dikatakan adalah orang-orang bodoh. Ya karena mereka ya telah tidak percaya atau ganggu ya atau ragu dalam pengajaran-pengajaran yang sesungguhnya dilakukan yang disampaikan oleh Paulus. Nah, jadi sekarang saya kasih puji Tuhan, perlu kita sangat pahami, kita orang-orang pelayan Tuhan sudah kasih ya, supaya kita jelas-jelas memahami kebenaran itu dengan benar. Karena seperti yang dikatakan, terlalu banyak pengajaran-pengajaran yang kita lihat saat ini ya kita melihat sehingga orang-orang Kristen itu juga jadi sulit, agak ganggu. Kayaknya sulit sekali untuk saya pahami. Ya, sulit sekali. Ada di sana mengatakan ABCD contohnya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Jadi saya seperti itu juga. Ya. Tapi setelah saya belajar mulai dengan rendah hati, saya ulang-ulang ini. Ya mungkin saudara-saudara saat ini, kalau namanya keselamatan itu itu dari dasar-dasar saja. Saya sudah tahu itu. Ada juga mungkin dalam hati. Tapi bersyukur saya saat ini. Saya terus menggali kebenaran ini. Dan saya sangat meyakini kebenaran ini. Dan terus saya mau Tuhan berbicara melalui kebenaran kepada saya. Supaya saya terus dikuatkan, diberikan keberanian kepada saya. Supaya terus saya sampaikan. Kalaupun hanya ini yang saya tahu. Tapi tidak apa-apa lah. Saya sampaikan kebenaran tentang keselamatan kekal ini kepada banyak orang. Karena begitu, setelah saya tanya-tanyakan beberapa orang, sangat sulit. Belumlah yakin dengan kepastian keselamatan, dia masih ragu karena banyak dosa. Dia belum dimerdekakan, dia masih diperhamba daripada dosa-dosa itu. Ada yang dikatakan bahwa ada dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan, dan banyak lagi. Wah, ini kan banyak orang, padahal Tuhan sudah mengatakan segala dosa apapun itu, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan dengan sempurna di Kausai 2000 tahun yang lalu. Dosa apapun itu, tidak ada yang tidak diampuni Tuhan, semua diampuni. Tapi ada juga mengatakan ada yang tidak diampuni Tuhan, dosa. Nah ini kan jadi bingung orang-orang sudah kasih. Nah itu makanya kita belajar sudah kasih. Belajar, walaupun itu seseorang yang sudah berpendidikan menurut saya, tapi kita saat ini dengan rendah hati belajar dengan apa sih maksud daripada Tuhan kepada saya, kepada kebenaran, sehingga benar-benar saya bukan hanya dengan pengetahuan, tidak, tapi betul-betul memahami dan benar-benar saya percayai hal itu. Saya percayai itu yang menjadi suatu yang betul-betul kita harus pahami dan kita syukuri. Nah, sehingga dengan Roma, kita lihat dulu Roma, ya. Roma 3 ayat 24, kita masuk Roma 3 ayat 24. Apa dikatakan Roma 3 ayat 24? Di sana dikatakan, ya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus, ya. Jadi artinya di sini hanya karena kasih karunia kita telah dibenarkan, kita telah dimerdekakan dari setiap dosa-dosa kita.
Kalau kita berdoa, bagaimana caranya menurut saya supaya dosa kita ini ya akan tidak ada lagi. Saya kira tidak akan bisa, walaupun bagaimana caranya, perbuatan baik apapun. Buktinya bangsa Israel, dan kita lihat di sini tidak ada satupun yang melakukan hukum Taurat itu yang bebas, yang secara menyeluruh maksudnya melakukan hukum Taurat itu tidak ada. Jadi kalaupun ada di gereja-gereja saat ini, mari kita dengarkan hukum Taurat ini haruslah ini, haruslah ini, haruslah ini, harus. Saya sangat yakin tidak akan mungkin bisa dia lakukan. Jadi percuma saja menurut saya. Kenapa? Ya karena memang tidak bisa kita lakukan. Hanya Yesus Kristus lah yang bisa melakukan seluruh hukum Taurat itu. Nah dengan itulah kita saat ini. Allah memperdamaikan kita dengan Yesus Kristus. Sehingga seluruh dosa-dosa kita, segala masalah-masalah kita sudah dibebaskan oleh Tuhan. Melalui kasih karunia Tuhan itu sendiri. Maka dengan kita saat ini sudah merdeka secara rohani, ya semuanya karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada di dalamnya kita, seperti yang saya katakan, ada andil, ada suatu usaha di sana, tidak ada. Jadi bagaimana kita saat ini setelah kita sudah merdeka dan kita sudah diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan, apa yang kita harus lakukan? Kan itu sebenarnya. Nah makanya bisa kita lihat di 1 Timotius 2 ayat 3, 4 itu, di sana dikatakan kehendak Allah. Ada di sana yang penting kita, dan ini saya syukuri, saya bisa pahami sebenarnya dengan artinya bahwa kebenaran ini sangat hidup dalam hidup saya. Sehingga dengan kebenaran ini ada Tuhan mengatakan supaya dan dengan kehendaknya supaya semua orang diselamatkan. Ini menjadi visi Tuhan kepada semua orang. Walaupun tadi sudah kita dengar bersama, Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menyelesaikan segala dosa manusia. Tinggal saat ini bagaimana respon daripada setiap manusia itu. Padahal Tuhan sudah mengatakan supaya semua orang diselamatkan. Tidak ada pernah Tuhan mengatakan supaya ada di dalam setiap manusia itu supaya mereka ke neraka. Tidak ada. Tidak pernah Tuhan. Walaupun ada sebagian orang. Kita sudah dipilih. Ini sebagian nanti ini percaya. Ini ke neraka. Enggak ada itu. Menurut saya bertentangan dengan kebenaran ini. Maunya Tuhan semua harus diselamatkan. Itu yang pertama. Dan kedua apa dikatakan? Dikatakan di situ dan datang kepada kebenaran itu dan memperoleh kebenaran itu. Supaya kita datang ya dan memperoleh kebenaran itu. Jadi kita datang dan kita datang memuji Dia kita belajar kepada kebenaran itu. Nah, itulah yang kita sampaikan. Ketika kita sudah merasakan dengan yakin, dengan pasti bahwa saya sudah diselamatkan Tuhan karena kasih karunia Tuhan, maka saya saat ini adalah mengabarkan berita salib Kristus 2000 tahun yang lalu, bahwa kita telah diselamatkan semua karena kasih karunia Tuhan, kita dibenarkan karena kasih karunia Tuhan, dan kita dikuduskan adalah karena kasih karunia Tuhan. Sehingga secara status kita sudah memiliki secara sempurna di dalam Kristus. Kenapa? Karena kita telah percaya. Ketika kita percaya, maka kita dimateraikan dengan Roh Kudus itu, menjadi dijamin bahwa segala janji Tuhan sudah kita nikmati dalam setiap hidup kita, sehingga perhambaan dosa-dosa tadi tidak ada lagi dalam setiap hidup kita. Sehingga sebagai penutup saya sampaikan di sini di Roma 6 ayat 14 dikatakan, Roma 6 ayat 14, firman Tuhan mengatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi kita saat ini tidak akan lagi dikuasai dosa itu. Dosa itu tidak berkuasa dalam diri kita. Jadi tidak ada lagi umpamanya karena seseorang kalau namanya sakit,
kenapa kamu sakit? Nah, contohnya, wah begini, saya pusing. Jangan sampai ada lagi hamba Tuhan mengatakan, wah karena kamu banyak dosa, kamu tidak beribadah, kamu kemarin salah ngomong, salah ini, tidak lagi. Nggak bayar perpuluhan. Tidak bisa lagi kita katakan demikian. Kita bersyukur karena itu tidak berkuasa lagi pada manusia kalau kita sudah percaya dalamnya. Jadi berbahagialah kita tentang kebenaran firman Tuhan ini yang telah memateraikan dalam setiap hidup kita. Terlebih kita telah beriman di sana dan menjadi tugas kita orang percaya saat ini memberitakan kabar baik secara rohani, tetapi tidak lagi memberitakan secara lahiriah dalam setiap hidup kita. Karena kita secara lahiriah apapun menjadi suatu kekayaan dalam setiap hidup kita sifatnya adalah sementara, tetapi bahwa kita telah diberikan dengan permanen secara sempurna, yaitu kehidupan yang kekal di dalam surga selama-lamanya jika kita sudah beriman dan percaya kepada Yesus Kristus Juru Selamat kita hidup. Demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya serahkan pada Doa aja, yang Bang. bertugas. Haleluya. Langsung doa. Doa aja. Ya, kita berdoa. Sungguh luar biasa kasih karunia Tuhan yang saat ini kami boleh nikmati, bahwa kami sudah dimerdekakan Tuhan karena semua karena kasih karunia. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama saat ini, Roh Kudus-Mu terus bekerja. Sehingga kami percaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau telah mengatakan kepada kami, janganlah kerajinan-Mu kendor. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah. Amin. Janganlah hendaknya kerajinan-Mu kendor. Biarlah roh-Mu menyala-nyala di dalam Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami seperti firman-Mu tetap kami kuat di dalam hidup ini. Karena Engkau telah memerdekakan kami karena kasih karunia-Mu. Sehingga kami secara status kami sudah merdeka dalam nama Yesus Kristus. Kami telah dikuduskan dalam nama Yesus Kristus. Kami telah diampuni segala dosa-dosa kami, sehingga kami menjadi orang yang sempurna di dalam Kristus. Itulah status kami saat ini di dalam Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan ini yang terus Engkau nyatakan kepada kami, sehingga kami di dunia ini saat ini boleh memberitakan salib Kristus kepada banyak orang, sehingga banyak orang telah diberkati dan diselamatkan semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, ibu kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.